Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Sabtu 18 April, Oktav Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Markus, bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi inspirasi bagi hidup kami hari ini. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, merenungkannya dalam hati, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kapanpun dan dimanapun, Allah jauh lebih besar dari dunia ini. Allah jauh lebih besar dari manusia dan semua makhluk ciptaannya. Kasih-Nya melebihi segala sesuatu. Kita menyimak dalam Injil hari ini, murid-murid menampakkan kelemahan manusiawi mereka. Mereka tidak percaya akan pewartaan Maria Magdalena dan 2 orang murid dari Emmaus yang sudah melihat Yesus yang bangkit mulia. Mereka kekeh dengan pikiran mereka sendiri. Mereka kekeh dengan pandangan mereka sendiri bahwa Yesus tidak bangkit mulia. Inilah kelemahan manusiawi kita. Namun Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan manusiawi kita. Ia selalu mengerti kelemahan kita. Bahkan Ia memberikan kepercayaan kepada murid-murid untuk pergi mewartakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering menyerah pada kelemahan-kelemahan kita. Kita sering menyerah pada kedosaan manusiawi kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Bapa yang Maha Kasih. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Bapa yang Maha Murah Hati. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Rahim, yang siap sedia mengalirkan kasih-Nya kepada kita sekalian. Kita datang di dalam kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita memohon agar Allah lah di dalam Yesus Kristus yang menyempurnakan. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk mengerti, memahami sedikit misterinya. Misteri agung yakni kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan keyakinan itu kita boleh menjadi saksi-saksinya. Kita boleh menjadi pewarta-pewarta cinta kasih-Nya, kerahiman-Nya,
dan kasih setianya kepada kita. Teristimewa dalam situasi seperti ini, kita semakin diteguhkan di dalam kepercayaan itu, bahwa Tuhan hadir menolong kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Di dalam iman kepercayaan itu, kita hadir di tengah situasi saat ini sebagai saksi-saksi yang membawakan pengharapan dan sukacita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas sabda-Mu yang menjadi inspirasi hidup bagi kami hari ini. Semoga sabda-Mu terus-menerus kami pegang dan kami sungguh mewujudkannya dalam hidup kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Sabtu. Selalu ada bantuan Tuhan untukmu.